Salam damai, Shalom. Sebelum kita bahas kitab Keluaran, mari kita sama-sama baca isinya dari kitab Keluaran bab 22 dengan judul perikop Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sangat baik dan sangat adil. Tuhan membela umatnya yang lemah, miskin, tersingkir, dan kecil. Tuhan memperhatikan orang-orang yang tidak berdaya sejak zaman dahulu, sejak zaman Musa. Tuhan memperhatikan orang yang janda, yang yatim dan piatu. Tuhan memperhatikan orang yang miskin. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu dulu pun pernah jadi orang asing di tanah Mesir. Memang rasanya kalau kita sedang mengunjungi sebuah kota asing, atau kota baru, atau wilayah baru, atau bahkan negara asing ya, tiba-tiba kita mengalami kesulitan ya, lalu kita misalnya diculik, atau ditangkap, atau dicopet, atau dirampok. Gimana rasanya ya? Saya dulu pernah di negara asing mengantar teman, lalu kehilangan dompetnya, tasnya. Wah, itu betapa mengerikan ya. Berada di negara asing, kehilangan tas, isinya surat-surat berharga, paspor, dompet. Waduh, benar-benar menderita ya. Ya, untungnya ada bantuan dari staf KBRI, jadi kami dibantu. Di sini juga Tuhan memperhatikan ya. Tuhan mengetahui kesulitan kita, bahkan orang-orang yang miskin juga. Lihat ini. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku yang miskin, janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jadi kalau dia minjam dan bisa mengembalikan, puji Tuhan ya. Tapi kalau nggak bisa ya kita diminta Tuhan jangan seperti penagih hutang, menekan-nekan ya. Sebab orang yang memang benar miskin ya. Saya ngomong soal orang yang benar miskin ya, jujur ya, miskin dan jujur. Ada orang yang pura-pura miskin padahal punya uang, padahal cukup, padahal berkecukupan. Tapi memang orangnya senang ngutang. Ada itu ya, sejenis kredit card lah ya. Orang yang punya kredit card itu kan mengutang, tapi mereka sebetulnya punya uang. Sebab perusahaan kredit card tidak mungkin memberi kartu kredit kepada orang yang tidak mampu membayar hutang. Jadi istilahnya itu memang transaksi bisnis ya, pinjam-meminjam secara profesional. Mereka harus mengembalikan dan dibebani bunga. Sementara ini adalah orang miskin ya, benar-benar jujur ya, gak bisa apa-apa, benar-benar gak punya apa-apa ya. Mau pinjam ya, nanti kalau saya dapat rezeki saya kembalikan ya. Memang
ya sudah, syukur kalau ada rezeki dan dikembalikan. Tapi kalau tidak ada, ya kita dipanggil Tuhan untuk mengikhlaskan, ya sudah, diambil saja, seperti itu. Demikian juga orang yang meminjam. Mana dia nih? Jangan kamu menagih dengan mengambil jubahnya yang digadaikan, ya. Ini kan keterlaluan, ya. Bajunya cuma satu dipakai, atau jaketnya cuma satu. Di zaman Musa ini kan di tanah padang gurun tuh kalau malam dingin. Dia sampai-sampai diminta menggadaikan jubahnya. Ya kalau tiba-tiba sudah sampai matahari terbenam, lalu dia ternyata belum mendapatkan rezeki, lalu kita tetap pegang ya jubahnya, jaketnya, kasihan dia. Malam itu kedinginan, ya. Ya jangan sampai seperti itu. Ingat itu. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur, ya? Kedinginan, ya. Nanti dia kedinginan, berseru-seru kepada Tuhan minta tolong. Wah, ya nanti kita ditegur Tuhan, ya. Kenapa kamu sampai menahan jubahnya, jaketnya, ya? Padahal itu satu-satunya penutup tubuhnya, pemalut kulitnya. Ya kalau memang nggak bisa bayar, memang jujur nggak bisa bayar, dan jujur memang sudah usaha, ya, itu harus dibantu, harus diikhlaskan. Ya, istilahnya kalau memang memberikan pinjaman kepada orang yang benar-benar jujur, benar-benar nggak punya, ya itu boleh dibilang ya hilang-hilangan aja, ya. Ya kalau dia tiba-tiba dapat rezeki bagus, kalau nggak ya dianggap sebagai sumbangan, sebagai donasi, ya. Tapi ingat juga, ya, jangan sampai nanti kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang pura-pura miskin atau pura-pura tidak punya uang, padahal punya uang. Ada seperti itu. Itu menyebalkan seperti itu, ya. Kita sudah baik-baik misalnya nggak menagih-nagih, tapi ternyata dia beli barang yang lain. Itu namanya penipu. Itu beda dengan orang yang benar-benar miskin, benar-benar jujur, nggak punya apa-apa, sudah usaha juga. Ada juga orang miskin tapi malas, ada juga itu. Jadi kita harus pintar-pintar di dunia ini. Makanya kata Yesus, kamu harus pintar seperti ular, tetapi lembut seperti merpati. Jadi kebaikan kita itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang curang, orang-orang yang malas. Ada tuh orang-orang seperti itu. Yang kita menolong orang yang memang patut ditolong, yang mungkin memang nggak bisa apa-apa, ya. Tapi orang yang malas itu tidak usah ditolong. Sebab orang yang malas sebetulnya bisa, tapi dia memang malas, nggak mau kerja dan sebagainya, itu malas, itu jangan ditolong. Justru kita nggak mendidik kalau menolong orang yang malas. Kita menolong orang yang memang tidak berdaya, itu perlu ditolong, yang jujur, ya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.